Walaupun kita keluarga miskin gitu, tapi harmonis banget. Kita dengan orang tua sayang banget sama papa gitu ya. Jadi saya masih ingat tuh waktu dia kerja itu kan mesti jalan kaki gitu ya. Ke jarak tertentu baru ada mobil. Itu pun namanya mobil taksi kayu gitu. Nah dari kampung saya jalan keluar tuh pagi-pagi saya temani dia keluar. Pulang juga gitu. Pulang saya sudah jalan kaki gitu, tunggu di depan dia turun itu. Begitu dia turun kita jalan kaki lagi kurang lebih 1 kilometer masuk ke rumah kita. Saya bilang proud of you. Apa? Ya hebat lah. Papa saya sederhana orangnya. Teladan saya, kemudian dia itu nggak pernah komplain hidupnya. Setelah saya tumbuh dewasa saya tahu bahwa hidupnya nggak enak. Besarkan 9 anak gitu kan. Tanpa komplain, kerja keras, mencintai kita apa adanya, tidak membeda-bedakan. Gak gampang loh, saya perhatikan hidup seperti dia itu bisa gitu, kok bisa ya, saya kagum loh. Sampai detik ini saya kagum banget dengan papa saya. I'm proud of him gitu. Dia tidak pernah melakukan saya istimewa, walaupun saya anak yang ke-8 gitu ya. Kita 9 bersaudara. Di umur saya 8 tahun, adik saya kan meninggal. Adik saya umur 6 tahun meninggal. Akhirnya di umur 8 tahun kan saya jadi anak paling kecil dong berarti. Nggak pernah itu dia memperlakukan saya istimewa. Kalau salah, dulu kan kalau mukul kan pakai rotan gitu ya. Sama aja, dirotanin sampai karena merah semua gitu. Dulu kan kita suka kalau dia ambil rotan gitu, kita udah lari sembunyi di bawah kolong ranjang, dulu kan ada kolongnya tuh. Kita lari di bawah kolongnya itu. Papa saya mukul gitu ya. Kita teriak-teriak pada nggak kena. Sakit ya. pada nggak kena. Kita teriak-teriak supaya dia berhenti mukul gitu. Mungkin papa saya juga tahu. Papa saya juga tahu dia pura-pura aja, sama-sama pura-pura gitu kan. Tapi poin saya adalah kita nggak pernah sakit hati sama sekali. Mungkin saya bangga dengan dia. Dia waktu mukulnya dia nggak bukan karena menuangkan kemarahan dia ke kita, tapi lebih pada edukasi kita gitu. I want to learn more gitu ya dari Bapak. He is my mentor gitu. He is my really real life mentor. It's my father. The first mentor in my life is my father. Kalau kita sebagai orang mau belajar, mau bertumbuh ya, pasti banyak wisdom. Nah, wisdom ini yang dibutuhkan anak sekarang. Pertama dulu ya tentang dengan anak-anak gitu ya. Waktu mereka masih kecil banget, setiap malam mau tidur saya cerita gitu. Ya, cerita-cerita saya buat lucu gitu ya. Jadi mereka tuh ketagihan malah. Siap tidur mesti minta cerita gitu kan. Nah, wisdom tertentu saya selipkan di dalam cerita itu. Jadi tanpa mereka sadari sebenarnya saya sudah tanamkan apa yang boleh, apa nggak boleh, dan kayak gitu-gitulah. Tapi setelah tumbuh dewasa ya biar mereka sendiri yang menilai gitu ya. Setelah dewasa mereka udah tahu lah apa yang harus mereka lakukan atau enggak. Tidak ada COVID-19 itu saya hampir setiap minggu itu ada bersama keluarga. Jadi kalau saya di Singapura itu saya hampir tidak lakukan aktivitas. Saya boleh katakan dari pagi sampai malam itu di rumah. At home saya tidak kemana-mana karena saya tahu bahwa sedapat mungkin saya tidak janji gitu. Karena waktu saya adalah untuk family time gitu. Walaupun sebenarnya banyak keyakinan salah di masyarakat atau juga kadang-kadang hanya sebagai alasan saja gitu ya bahwa mesti spend time dengan anak yang nggak selalu benar. Nah, saya ngomong itu bukan untuk bela diri, ini untuk kebenaran umum. Sebenarnya kualitas orang tua gitu ya, itu lebih penting, kualitas pikiran, kualitas dari berbagai aspek orang tua itu lebih penting dibandingkan waktu dia dengan anak itu. Jadi bukan berarti berapa banyak waktu yang kita spend dengan anak kita, tapi energi apa yang kita dengan anak kita. Kalau kita energinya marah sama dia gitu ya, karena mungkin kita dapat tekanan dari luar, kita menekan yang lemah kan. Itu sudah otomatis itu manusia. Nah kita menekan yang lemah, anak itu kan lemah gitu. Nah tapi kan yang lemah ini kan juga punya feeling, punya perasaan, punya insting. Dan dia bertumbuh juga. Lama-lama dia tahu, wah ini orang tua saya jadi korban dia kemarahan. Nggak mau dong orang jadikan korban gitu. Nah dia luka gitu.